Hello everyone, welcome back to my class. Interpretive reading. This is our second stage of reading. Previously, you have learned about literal reading. Now it's time for you to learn a new things. Of course, in this new course, we call it interpretive reading. First of all, for the first materials, I want to introduce you kind of facts, or we call it genres or genres. Ya. Mungkin kalian waktu SMA ataupun SMP sudah familiar dengan ini. Mungkin bisa maybe there is something appears on your mind about this one. It's about text. Nah, teks apa saja sih yang pernah kalian pelajari selama ini? Mungkin bisa kalian ingat-ingat kembali. Seperti itu. Di sini kan jenis teks apa saja, ada banyak. Nanti saya akan perkenalkan. I will introduce them for you. Okay. Nah, based on generic structures and language features dominantly used, texts are divided into several types. So, jadi berdasarkan generic structure-nya dan juga language features yang sering digunakan, teks itu ada beberapa jenis ya, atau dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada naratif. Pasti kalian sudah sering sekali naratif, ya, sering dengar, sering pelajari. Pasti dari atau salah satu dari kalian tahu apa itu narrative text, ya. Kemudian ada recount. Okay, later on I will explain it to you details, ya. Jadi nanti akan saya jelaskan secara detail. Ini saya hanya sebutkan saja. And then ada descriptive text, report text, explanation, analytical exposition, oratory expositions, procedure, discussion, review, anecdote, scoop, and news item. Maybe I will not explain all of them because we have a limited time. Yeah, I'll just explain about the text that usually used by the teacher. Nah, kegunaan kalian belajar teks ini adalah teks yang kalian telah pelajari akan atau bisa kalian gunakan waktu kalian praktek mengajar, terutama bagi kalian yang mengajar di SMP dan SMA. Nah, itu nanti kalian harus bisa menjelaskan ke siswa kalian, karena kalian di sini kan di sini sekolah keguruan, maksud saya kampus keguruan ya. Jadi kalian harus tahu jenis teks ini karena di silabus sering muncul ya, di materi-materi SMP maupun SMA sering muncul teks ini. Jadinya kalian tidak harus mempelajari semuanya, cukup beberapa saja. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu dia semuanya itu disebut dengan genres atau genres, jenis teks ya. Seperti itu. Untuk hari ini saya akan memulai. I will start with narrative text. Ya, saya akan memulai dengan teks naratif. Ini teks yang paling mudah ya menurut saya. Menurut saya juga kalian pasti sering menemukan teks ini. Ya, mungkin ada yang sudah, oh gini narrative text, ini pasti sudah ada terpikir di otak kalian. Oke. Sebelum kita memulai mata kuliah ini atau materi naratif teks ini, ada beberapa hal yang mesti kalian siapkan pada mata kuliah saya. Yang pertama, buku tulis ya, buku tulis. Karena kebanyakan tugas kalian akan salin di buku tulis, jadi tidak diketik ya.
tugas-tugasnya pastinya tentang teks-teks ini tugasnya ditulis tangan semua. Nanti pada akhir perkuliahan atau pada akhir semester, buku tulis itu harus dikumpulkan ke saya. Ya, kalau kalian sudah mengumpulkan semuanya lengkap, nilai B sudah pasti di tangan kalian. Ya, itu. Jadi siapkan buku tulis yang sedikit tebal, karena nanti kalian akan menyalin teks dan juga beberapa tugas di sana. Ya. Kenapa saya mau memakai buku teks? Ini untuk menghindari kalian mengcopy paste pekerjaan teman kalian. Jadi ini sangat autentik atau asli atau original buatan kalian sendiri. Ya, seperti itu. Jadi usaha kalian ya menyalin seperti itu ya, sama seperti mata kuliah vocabulary terdahulu, kalian mesti menyalin. Memang capek, tapi ini murah dan tidak perlu bagi yang tidak punya laptop, tidak masalah. Yang penting punya pulpen dan juga punya buku tulis dan juga pastinya punya waktu. Oke, itu saja yang mesti kalian siapkan pada tugas berikutnya. Nanti saya akan jelaskan tugasnya apa. Oke, kita lanjutkan ke naratif teks. Ya, kita mulai sekarang dengan naratif teks. Naratif teks itu berisi tentang story dan past experience, tentang cerita dan juga pengalaman terdahulu. Nah, di sini kalian bisa lihat story, naratif teks. Apa sih naratif teks itu? What is narrative text? Narrative text is a text focusing on specific participant. It's a piece of text which tell a story with complication or problematic events with resolution to solve the problem. Itu dia artinya. Nah, kemudian, selain cerita dan juga pengalaman terdahulu, biasanya naratif teks itu bercerita tentang sesuatu yang fiktif ya, seperti cerita tentang hewan seakan-akan bisa berbicara seperti itu, atau tentang putri-putri seperti itu. Nah, di sini naratif teks kita akan melanjutkannya dengan generic structure. Nah, apa saja sih bagian-bagian dari generic structure itu? Generic structure itu ada 3 bagian. Yang pertama ada orientation. Nah, orientation di sini berupa pembukaan ya, seperti ada scene is set, scene-nya atau babak-babaknya. Ya, babak pertama bagaimana ada karakter, are introduced, di sini karakternya diperkenalkan ya. Kemudian yang kedua ada complication. Di sini complication itu permasalahannya ya, problemnya. Apa sih masalahnya? Dan juga pastinya di problem itu ada konfliknya. Dan terakhir ada klimaksnya atau puncaknya, seperti gunung ya. Yang pertama ada perkenalannya, kemudian ada masalahnya, dan terakhir ada resolusinya atau pemecahan masalahnya. Apa saja resolusinya? Biasanya di sini konflik-konflik yang ada, permasalahan yang ada bisa diselesaikan. Oke, tadi sudah dibahas tentang definition dan juga generic structure-nya. Nah, sekarang ada juga beberapa hal atau hal lain yang berkaitan dengan generic structure dan definition, yaitu tentang penggunaan bahasa atau language use. Nah, di sini yang pertama adalah language features-nya atau karakter dari bahasa yang digunakan, seperti itu. Bisa kita lihat. Nah, ini ada beberapa bagian, yaitu menggunakan simple past tense. Jadi bahasa yang digunakan adalah, atau tenses yang digunakan adalah simple past tense. Seperti yang pernah dibahas sebelumnya, simple past tense digunakan untuk menceritakan kejadian di masa lampau. Kemudian ada figurative language. Figurative language ini seperti benda itu seperti seolah-olah hidup ya, makanya figurative language dibilang. Kemudian ada progressive verb. Progressive verb ini seperti kata kerja. Kata kerja itu yang berupa aksi ya, misalnya menyapu, mengepel, pokoknya sesuatu yang berupa aksi. Itu dia progressive verb. Ya, berarti kata-kata.
kerja yang digunakan ya di sini ya. Lebih banyak kata kerja. Nah, selanjutnya ada temporal conjunction. Di sini conjunction itu kata penghubung yang menyambungkan antara paragraf satu dengan paragraf lainnya. Jadi paragraf satu dan paragraf lainnya nyambung. Tidak ada yang ceritanya tidak nyambung. Harus nyambung ya, karena ini story berupa story. Seperti itu. Jadi waktunya itu harus bertahap ya. Biar agar membuat ceritanya lebih menarik. Ya, dan para pembaca lebih mengerti apa yang dimaksud oleh cerita tersebut. Selanjutnya, setelah temporal conjunction ada berupa dialog ya. Di setiap naratif teks ada dialog pastinya. Misalnya she said that, seperti itu ya, yang mengekspresikan attitude dan personality dan juga relationship. Jadi ada karakter orang dan juga hubungannya bagaimana, hubungannya baik ataukah buruk ya. Di situ. Nah, kemudian ada fungsi atau the function of the narrative text. Nah, di sini function itu sama dengan purpose ya, atau tujuannya. Kenapa sih harus membaca narrative text? Fungsinya apa bagi pembaca? Di sini ada dua. Yang pertama, to tell a story of something or someone from the past event. Jadi menceritakan cerita dari benda, hewan ataupun orang dari masa lampau. Kemudian yang kedua ada to entertain the reader and or listener. Jadi tujuannya adalah untuk menghibur para pembaca dan juga para pendengar ya, seperti itu. Nah, berikutnya ini merupakan contoh dari teks naratif yang berjudul Cinderella. Kalian bisa lihat ada tabelnya di sana. Saya sudah membaginya menjadi 3, ada orientation, complication, dan resolution. Nah, di sini kalian bisa lihat orientationnya di sini berupa perkenalan tokoh ya, perkenalan tokoh, siapa saja tokohnya, ada Cinderella, ada stepsister atau saudara tiri, dan juga ada stepmother, yaitu ibu tiri. Kemudian ada complication di sana. Nah, pada complication ini muncul permasalahannya ya. Bisa kalian baca di situ permasalahannya, yaitu ada datang surat undangan, kemudian pada saudara tiri dari Cinderella itu tidak mengizinkan Cinderella untuk pergi ke sana. Cinderella jadi sedih dan ibu tirinya dan saudara tirinya pergi ke istana tanpa Cinderella. Itu complication-nya ya. Kemudian setelah complication itu banyak konflik di sana, ada resolusinya. Resolusinya apa? Yaitu ibu peri datang ya, bisa kalian lihat. Ibu peri datang membantu Cinderella untuk bisa pergi ke istana tersebut untuk mengikuti pesta dansa. Nah, seperti itu. Dan endingnya Cinderella hidup bahagia dengan pangerannya, seperti itu resolusinya. Jadi setiap konflik harus ada jalan keluarnya atau pemecahan masalahnya bagaimana, atau solusinya bagaimana. Nah, situ ya, sama seperti yang tadi saya jelaskan. Ini berupa gunung, ada dasar dari gunung itu berisi perkenalan tokohnya yang kita sebut dengan orientation. Kemudian ada complication di sana, agak meningkat, menanjak. Itu di sana ada permasalahan yang muncul, dan terakhir di puncak itu bagaimana sih solusinya? Solusinya kan kalau kita naik gunung pasti kita senang karena sudah setelah kelelahan kita akhirnya mendapatkan hasilnya, itu bisa melihat pemandangan yang indah seperti itu. Nah, that's all about our material today, which is about narrative text. Now it's your time to make a task. Ya, jadi sekarang giliran kalian untuk berlatih memilah-milah yang mana yang orientation, yang mana yang complication, dan resolution yang mana. Nanti kalian tinggal mencari narrative text, bisa di buku SMP atau SMA kalian, atau bisa di internet. Teksnya bebas, yang jelas itu narrative text. Kemudian setelah itu kalian bisa tulis teks tersebut di buku tulis kalian, dan juga kalian membuat tabel seperti contoh ini,
buat ya, dibagi dua, ada title-nya, judulnya, dan juga ada teksnya Cinderella. Misalnya contohnya Cinderella. Nah, kalian nanti isi ya, ditulis itu yang mana orientation, yang mana complication, dan juga resolution. Nanti hasil tulisan kalian bisa foto, kemudian kirim di Google Classroom. Ya, saya beri waktu sampai minggu depan. I think that's all and thank you. Goodbye.